Lukas 17 ayat 23, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, bila mana kerajaan Allah akan dinyatakan? Bagi orang Yahudi, kerajaan Allah itu adalah di mana Mesias datang dan menghancurkan penjajah mereka, yaitu kerajaan Romawi pada saat itu. Tapi Yesus menjawab, dalam ayat 26, dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. The days of the Son of Man. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Tema message saya awal tahun ini, the spring of rebirth, adalah enter into the ark. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan pada hari Nuh masuk dalam bahtera, baru air bah itu datang. Selanjutnya demikian juga seperti zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak di mana hari anak manusia menyatakan dirinya. The days of the Son of Man sedang mendekati kita. Pada waktu kita adakan open house di rumah tanggal 25 Desember, saya mengundang satu keluarga makan bersama kita dan mereka panggil saya, anak-anaknya panggil saya Opa Oma. Ibunya orang Belanda yang menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Dia yakin di Indonesia Roh Allah akan bekerja luar biasa. Amin. Orang heran, orang lain ingin jadi orang Indonesia ingin jadi warga negara Australia, Amerika. Ini ada orang Belanda bule mau jadi warga negara Indonesia. Kenapa? Dia yakin benar-benar Indonesia ini strategis di mata Tuhan. Dan anaknya berusia 9 tahun bertanya pada saya, Opa, why so many evil in this world? Why this world is not getting better? Kenapa dunia ini tidak jadi lebih baik dengan segala macam teknologi, dengan segala macam kemajuan, kok tidak jadi lebih baik? Kenapa begitu banyak kejahatan di dunia ini? Dan itu menginspirasi saya untuk menyampaikan ini. Pada hari anak manusia akan menyatakan diri, seperti zaman Nuh dan seperti zaman Lot. Mayoritas di negara kita, di bangsa kita ini mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara perilaku manusia dengan apa yang terjadi di bumi. Gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. They are wrong. Mereka keliru. Karena jelas dikatakan dalam firman Tuhan, perilaku manusia yang menyimpang dari kehendak Tuhan menyedihkan hatinya. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-6. Dalam Kejadian pasal ke-6 ditunjukkan saudaraku zaman Nuh. Genesis atau Kejadian pasal yang 6. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka putra-putra Allah. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Terutama orang Indonesia ya, cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Perhatikan ini. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja, dibatasi. Bukan lagi saudaraku hidup kekal seperti di Taman Eden. Rencana Allah, manusia tidak pernah sakit, tua, mati, tidak pernah. Tapi ketika manusia jatuh, maka usia mereka ya mendekati 1000 tahun. Ketika ada mati 970 sekian. Makin lama makin sedikit dan Tuhan membatasi kan apa? Yang berharga itu rohnya.
Roh kita berasal dari sorga, tubuh kita dari bumi. Semua unsur bumi ada di sini, tapi roh kita berasal dari Tuhan. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh, jangan dibalik ya. Dan firman Allah mengatakan, mengambil istri-istri siapa saja yang disukainya. Lalu dalam ayat keempat saya perlu jelaskan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Raksasa di sini bahasa aslinya Nephilim. Nephilim artinya the fallen ones. Yang jatuh dalam dosa, jatuh dalam moral. Ketika terjadi dua golongan ini, anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Yang lahir itu saudaraku hybrid. Bukan anak Allah, bukan anak manusia. The fallen ones. Karena itu kalau kita lihat di mana-mana, manusia tidak jadi lebih baik. Sekitar tahun 65 saudaraku ya, waktu saya masih SMP, 65, 66. Cuma ada seorang gadis yang hamil di luar nikah di Surabaya ini. Gempar seluruh Surabaya. Sekarang mah biasa aja. Sekarang biasa aja saudaraku. Sangat menyedihkan, tapi tidak. Di dalam keluarga Allah. Kita adalah umat yang imamat rajani tetapi juga imamat yang kudus. Itu menyedihkan hati Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Pada waktu sekali lagi orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah ini? Waktu itu belum ada orang lahir baru seperti kita. Itu adalah para malaikat. Tentu saja malaikat tidak bisa bersetubuh dengan manusia kecuali dia merasuk dalam tubuh manusia. Dan yang lahir ini saudaraku bukan rencana Allah. Dan perempuan melahirkan anak bagi mereka inilah orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, kerusakan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan bahwa telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Allah akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan. Hewan juga ketularan saudara. Ya, firman Allah bukan firman Allah tapi seorang penafsir Alkitab dari Israel. Seorang rabi mengatakan begini. Pada saat itu singa kawin dengan kambing. Singa gambaran anak Allah. Kambing gambaran dunia. Siapa saja yang kusukai. Perhatikan Simpson. Simpson punya karunia, tidak punya karakter. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, tidak semua orang yang manggil Yesus Tuhan masuk dan mengalami kerajaan Allah. Tidak semua. Simpson berkata kepada orang tuanya, ambillah dia sebab dia kusukai. Orang tuanya berkata, nah apa tidak ada di kalangan orang Israel? Kenapa harus orang Filistin? Sudah jangan banyak cakap, ambil saja. Sebab dia kusukai. Man of flesh. Di dunia ini lebih banyak Esau daripada Yakub. Lebih banyak saudara Ismail daripada Ishak. Jangan heran saudara. Dan Tuhan berkata akan menghapuskan mereka dari muka bumi. Ayat 8 dan 9 saya minta saudara membacanya bersama-sama saya. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Baca bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada perkataan tetapi di situ. Jangan takut tampil beda umat Tuhan. Jangan takut tampil beda. Ketika saya tidak lagi miso-miso, tidak lagi ngomong kotor, enggak cerita, saya dulu ditertawakan teman-teman saya sebab waktu SMP, SMA saya punya dirty jokes. Humor-humor yang kotor, saudaraku. Saya malu kalau ingat itu. Dan sekarang saya cerita tentang Tuhan Yesus.
Mereka pertama tidak percaya, lama-lama mereka lihat, loh ini kok lain katanya. Dikira cuma hobi saudaraku. Tetapi Nuh, saya berdoa bisa dikatakan itu tentang Anda dan saya. Tetapi Nuh, tetapi Bambang, tetapi Richard, ya, tetapi Daniel. Berbeda dengan yang lain. Karena apa? Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Katakan kasih karunia. Kasih karunia itu membedakan kita dengan yang lain. Kasih karunia bukan cuma diampuni daripada hukuman mati yang seharusnya kita terima. Tapi kasih karunia itu adalah kemampuan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Salah satu lagu kesayangan saya kalau saudara tahu adalah Menyenangkanmu. Hidup itu untuk menyenangkan Tuhan dan saya berdoa Tuhan. Hidup saya tidak mau cuma menyenangkan Tuhan, saya ingin bisa membanggakan Tuhan. Mau hidup bisa membanggakan Tuhan? Amin. Haleluya. Saya baru berhasil membanggakan orang tua saya. Tapi saya berdoa supaya bisa membanggakan Bapa di sorga. Seperti Kristus. Saudaraku dengan kerendahan hatinya dia datang pada Yohanes Pembaptis. Biarlah aku dibaptis. Hei Yesus, seharusnya aku dibaptis olehmu. Engkau minta dibaptis olehku. Biarlah itu terjadi. Supaya demikianlah kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Perhatikan antara ketaatan dan kebenaran. Itu ada hubungannya. Dan sekarang banyak sekali khotbah bahwa tidak perlu tuh ketaatan itu. Pokoknya terima kasih karunia. Do whatever you like. Semua akan diangkat. Orang benar, setengah benar, seperempat benar, 10% benar. Tidak ada benar atau tidak benar. Hitam atau putih. Saya baru kembali dari Iceland. Dan secara bergurau, di situ ada beberapa kelompok saudara ya. Pengusaha-pengusaha Surabaya. Saudara untuk pergi ke Iceland tuh biayanya tinggi sekali. Apalagi kalau naik bisnis kelas. Satu orang bisa $10.000 saudara. Kalau saya ada sponsornya ya 150 juta kurang lebih. Dan pengusaha-pengusaha Surabaya ini mereka bergurau. Kalau kami ini gagak hitam katanya. Ya, gagak hitam. Kalau ini pengusaha yang dari rock dia sebutkan, ini merpati putih katanya. Kalau kami ini gagak hitam. Dan saya berikan kepada mereka satu yaitu ilustrasi. Tuhan tidak pernah rencana Anda jadi gagak hitam. Ada yang bergaul lagi. Kalau ini kuda putih Pak, kalau saya berapa? Putih tapi ada hitamnya katanya. Dengan bangga lagi. Saya katakan Tuhan tidak punya rencana Anda menjadi gagak hitam. Apalagi jadi burung pemakan bangkai. You are what you eat. Saya ulangi sekali lagi. You are what you eat. Apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat. Menentukan siapa kamu. Dan burung pemakan bangkai makanannya bangkai. Dan dari jauh burung pemakan bangkai mirip dengan saudaraku burung Raja Wali. Tapi saya katakan juga Tuhan tidak punya rencana kamu cuma jadi merpati putih. Tuhan mau kamu jadi Raja Wali. Amin. Beritahu kiri kanan saya Raja Wali. Amin. Bukan cuma merpati putih. Saudara Tuhan mau saudara berkuasa seperti dia. Tuhan mau saudara penuh kemuliaan seperti dia. Tetapi Nuh yang membuat tetapi adalah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Lalu ada riwayat Nuh. Memang disebut silsilah tetapi saya lebih suka terjemahan riwayat. Nah semua orang punya riwayat bukan? Ada orang sekedar hidup. They just exist. Tapi tidak punya riwayat. Hidup cuma satu kali saudara. Harus hebat. Supaya punya riwayat. Amin. Memori bisa hilang. Monumen bisa hancur. Warisan bisa habis. Tapi saya mau meninggalkan legacy. Warisan yang sifatnya kekal. Inilah riwayat Nuh. Seorang tidak bercela. Seorang yang sempurna. Seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terusannya ada Noah walk with God. Di dalam Kejadian pasal ke-5 ada seorang yang disebut hidup bergaul dengan Allah. Siapa dia?
Enoch. Enoch artinya dedicated. Apa semua orang Kristen sama? Apa semua hamba Tuhan sama? Tidak. Tapi Enoch artinya dedicated. Kalau Nuh artinya rest. Kita mau lihat orang benar. Kalau ada orang gelisah, saudaraku pasti nggak benar. Suatu hari ada seorang gadis dari salah satu teman kita. Didekati seorang pemuda, dari luar kelihatan hebat. Anak pengusaha besar di kota ini. Tapi ibunya bijaksana. Ayo ke gereja. Saya tahu begitu duduk dalam hadirat Tuhan gelisah. Dia keluar, dia telepon, pokoknya gelisah saudaraku. Perhatikan kalau ada orang gelisah. Kalau enggak kremien, dia mungkin enggak benar saudaraku. Ya dia bukan gubernur, dia enggak benar saudara ya. Dan sekarang ini banyak cerita tentang ada orang mau kawin lagi. Saya pikir Tuhan berkenan. I'm not the judge. Tapi firman Allah menunjukkan. Ketika engkau mengambil siapa saja yang kamu sukai. Menyedihkan hati Tuhan. Mereka kawin dan dikawinkan, mereka makan dan minum. Yang penting makan minum. Mau tahu orang rohani atau tidak? Kalau hidupnya hanya untuk kuliner. Hanya untuk makan minum. Ya belum rohani lah. Rohana. Ya, begitu dengar puasa saudaraku. Saya ini ngalami, saudara perhatikan bahwa saya turun 6 kilo saudara. Ini detox dari Tuhan. Karena apa saudara? Aneh. Mendadak gula saya itu jadi bagus sekali saudaraku. New year, new health. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. But Noah walk with God. Henokh bergaul dengan Tuhan dan dia tidak ada. Bukan mati, bukan mampus, bukan koid, bukan check out. Dia tidak ada. Sebab Tuhan membawa dia. Ketika jalan-jalan dengan Tuhan. Henokh, gua kangen sama lu. Ayo pulang bersama saya. Dan Henokh mendadak tidak ada saudaraku. Apa semua orang diangkat? Saya mau beritahu. Di dunia ini cuma ada satu namanya ketidakpastian. Tidak ada yang pasti di dunia ini. So masih ingat apa yang terjadi tahun lalu? 27 bulan 8, 28 bulan 9, 29 bulan 10. Dari Lombok, Palu, Sigi Donggala, lalu Lion Air. Saya katakan, sampai sekarang sudah ditemukan, voice recorder ditemukan. Tidak tahu sebabnya, kenapa ada pesawat baru. Walau angkatan baru crash, bisa masuk ke dalam laut dengan kecepatan penuh. They don't know. Tapi kita sebagai umat Tuhan tahu, kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa itu saudaraku? Likuifaksi. Kekuatan bumi hilang. Daya dukung bumi hilang. Demikian juga daya dukung udara. Bisa hilang. Karena jangan mengandalkan apapun. Ommu yang kaya, bapakmu yang hebat. Tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan cuma satu. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Janjinya pasti. Tapi perhatikan, tidak semua orang berkenan pada Tuhan. Tidak semua orang berkenan pada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar kehidupan Nuh. Ketika Nuh masuk dalam bahtera dengan 3 orang putranya, 3 menantunya, dan tentu saja istrinya. Saya pernah tanya di sini, siapa nama dari istrinya Nuh? Ada yang tahu? Bunuh namanya saudaraku. Kenapa tidak ada namanya? Tidak punya karakter. Tidak punya riwayat. Oh, bagaimana dengan dia? Ya sudah nggak ada, tapi tidak ada gunanya lah. Dia cuma manasin bangku gereja. Dia sekedar ada, dia sekedar hidup. Dia cuma makan di sini, minum di sana, coba restoran baru. Tapi tidak jadi berkat buat orang lain. Mau dikatakan tentang saudara? Saya tidak mau. Nah, untuk bisa masuk dalam bahtera, kita harus berbeda dengan yang lain, bukan? Saya pernah memberikan akronim pada saudara dari nama Nuh, Noah. Yang pertama N,
Itu nearness atau near, dekat dengan Tuhan. Apa kualitas kehidupan saudara dan saya? Bukan arloji yang saudara pakai. Dulu disebutkan begini, you can know a gentleman from his shoes. Tapi zaman sekarang orang pakai jas pun pakai sneaker, saudaraku. Sekarang lain lagi, ini marketing saudaraku ya. You know a gentleman from his watch. Dari arlojinya kamu tahu siapa dia. Ada yang arlojinya 2 miliar. Ada yang saudaraku, bukan dari itu. Seorang paling berpengaruh di Asia Tenggara itu Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong Perdana Menteri Singapura, gaji paling tinggi. CEO gaji paling tinggi di dunia itu Lee Hsien Loong. You cannot know the gentleman from his watch. But from his life. Dari kehidupannya. Apa kualitas kehidupan kita? Kedekatan. Pertama, dekat dengan Tuhan. Kedua, jangan salah, dekat dengan pasangan hidup kita. Saudara, sebelum kenal Tuhan, beberapa daripada kita ikut falsafah nenek moyang kita. Orang tua itu kepala. Saudara kaki tangan. Istri baju. Kalau sudah jelek, sudah nggak cocok, buang saja. Siapa tahu tidak bisa menampung hoki kita. Jangan percaya itu. Itu jahat di mata Tuhan. Tuhan benci perceraian. Kalau di sini ada orang yang berpikir untuk bercerai. Kan itu saya katakan. Ternyata yang dianggap orang hebat yang bisa menghadapi berjuta-juta orang. Tidak bisa menghadapi krisis usia pertengahan. Midlife crisis. Ketika orang menghadapi midlife crisis, mereka ingin meninggalkan semuanya. Saya punya seorang teman, istrinya itu cantik, bukan cantik, cuantik saudara. Dan dia tinggalkan istrinya untuk seorang SPG. Bukan karena kedudukan, bukan karena penghasilan. Mendadak saja dia tinggalkan, sudah punya keluarga. Dia buang semuanya. Dan itu terjadi di mana-mana. Karena apa? Tidak hidup bergaul dengan Allah. Kita berdoa itu bukan kasih daftar belanjaan pada Tuhan. Cari kehendak Allah. Ketika saya perhatikan hidup saya itu ada cycle-nya. Cycle-nya setiap 7 tahun. Usia 14 tahun. Sebetulnya saya dipanggil untuk bertobat dan melayani Tuhan. Yang berkhotbah waktu itu di sekolah kita, saya sekolah Petra, ya, saudara, di sekolah Petra itu dulu seperti madrasah. SD Petra W.R. Supratman itu saudara setiap pagi kebaktian, setiap pagi, persis madrasah, dan itu menaruh firman dalam hidup saya. Saya usia 14 tahun saya tolak, 14 sampai 28 saya hidup dalam ya biasa seperti orang lain. Tapi usia 28 tahun saya bertobat terima Yesus. Karena itu tahun ini saya usia 68 saudara. Dan 40 tahun melayani Tuhan. By His grace. Dengan anugerah Tuhan. Haleluya. Lalu 7 tahun kemudian saudaraku, Tuhan pakai saya lewat di Surabaya Praise Center. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ketika saya berdoa malam hari itu, di ulang tahun saya tahun 89, Tuhan berkata pergi ke Bali. Dan saya lakukan itu. Berdoa itu bukan minta jodoh, bukan minta mobil baru, tapi mencari kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Mau menyenangkan Tuhan. Kualitas kehidupan adalah nearness, kedekatan. O adalah obedience, obey. Obedience, ketaatan. Ini penting saudara. Saudara di mana-mana sedang ada roh pemberontakan. Istri melawan suami, anak melawan orang tua. Suami melawan pemimpin rohani. Siapa saja yang disukainya. Ada satu fenomena akhir-akhir ini. Banyak orang yang merasa dirinya hebat. Ikut gereja GOL, GOL. Gereja online.
Ngapain kumpul-kumpul, repot, banyak gosip. Pendetanya khotbahnya gitu-gitu aja. Kita bisa pilih apa saja online. Dan kalau saya senang, saya mau kirim persembahan kemana saja, terserah saya. Duitku dewe. Saudara, tidak. Semua milik kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Ketika saya bertobat, saya seperti tanda tangan di surat kuasa kosongan, saya serahkan Tuhan Yesus. Terserah Tuhan, apa yang kau mau dengan hidup saya. Ketika dia berkata, go to Bali, saya kata, yes Lord. Kita bisa kata no pada presiden, no kepada raja manusia manapun, tapi kepada Tuhan, artinya pemilik kita cuma bisa bilang yes. Dan saya lihat sekarang apa yang sedang terjadi pada kita. Tuhan sedang memberkati kita luar biasa. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun terobosan. Berbicara tentang year of regeneration, regenerasi, rebirth. Maka Nuh ketika mendapat kasih karunia dapat Tuhan, hidupnya berubah. Berapa usianya waktu itu? 500 tahun. Ketika dia mulai membangun bahtera. Karena itu available. Tersedia. Ada orang tanya pada saya, Pak Arifin, kok Anda yang dipakai Tuhan di Bali? Itu pertanyaan mereka loh ya, bukan saya yang ngarang. Saya bilang ya mungkin ada yang lain yang mau. But I'm available. Perhatikan ini. Yang penting ketersediaan, availability, ability, kemampuan mengikuti. Oh saudara, ketika dalam kesesakan, dikejar-kejar musuh. Wah berseru-seru pada Tuhan. Begitu selesai, hilang saudara. Jangan heran saudara. Kalau saya perhatikan ada orang, wah kalau cari Tuhan dalam kesesakan. Itu biasa. Sampai doa pagi ikut, doa malam ikut. Lalu doa ibu-ibu, emak-emak juga ikut. Pasti lagunya begini. Ketika aku dalam kesesakan. Tetapi dalam kelimpahan, itu ujian lebih berat. Beberapa saudara hidup semuanya seperti lancar. Dan saya mendekati usia 70. Saya percaya setiap kelipatan 7 dalam hidup saya seperti satu ritme. Itu pasti terjadi sesuatu. Iblis berkata kamu akan mati sebelum usia 70 tahun. Saya bilang tutup mulutmu. Saudaraku yang terakhir paling penting. Holy atau holiness. Apa artinya holy? Separated unto God. Dipisahkan bagi Tuhan. Saudara seperti zaman Nuh. Ketika Nuh masuk dalam bahtera. Saudara ketika Nuh membangun bahtera itu. Bahtera itu ukurannya, bahtera itu gambaran bahtera keselamatan kita. Bahtera juga menggambarkan kehidupan Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi putra Allah yang menyatakannya. Ukurannya menarik saudara, ukuran di sana pakai hasta ya. Sebetulnya saya ini tukang bangunan ya. Ukuran yang benar untuk bangunan itu memakai hasta 45 cm atau kaki. Feet itu 30 cm. Di luar negeri semua ukurannya feet atau soal hasta ini cuma ada dalam zaman dulu ya. Nah satu hasta itu 45 cm. Ukurannya 300 panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50, tingginya 30. 30 itu ukuran kedewasaan. Katakan kedewasaan. Jadi ukuran manusia itu apa? Kedewasaannya. Umur tidak menunjukkan kedewasaan. Amin. Age doesn't mean maturity. Ada orang usia 60 tapi masih seperti anak usia 6 tahun. Lebarnya 50 hasta. 50 berbicara yobel. Nah saya percaya orang yang hidupnya ukurannya 50 ini hidupnya membebaskan orang lain. Hidupnya membebaskan orang lain. Dan bagaimana 300? 300 dalam Alkitab itu adalah tentara Gideon. Hidup yang berkemenangan. Mau hidup berkemenangan?
Mau hidup jadi berkat? Dewasa dalam Tuhan. Saya mengajarkan berulang-ulang goal kita pertama-tama kedewasaan. Bukan jadi anak tapi jadi putra. Amen. Kemarin saya berkhotbah di sebuah pernikahan dan saya katakan, pernikahan itu tidak untuk anak-anak. Don't marry a boy, marry a man. Amen. Sudah tua, masih jadi anak mami. Apa-apa maminya yang menolong. Celaka saudara. It's for adult. Jadi kedewasaan, kemuliaan, dan kesempurnaan. Katakan kedewasaan, kemuliaan, kesempurnaan. Saudara perhatikan ini. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan menaruh ini 3 tingkat. Pintu daripada bahtera itu ada di tingkat kedua. Itu gambaran daripada Kristus. Segala sesuatu berpusat pada Dia. Berpusat pada Kristus. Kalau binatang sih menurut. Yang tidak menurut itu Anda dan saya. Tapi Tuhan langsung merubah keledai jadi kuda. Amin. Kuda untuk peperangan. Keledai itu paling repot saudaraku. Ya. Jangan pulang malam-malam. Aku pulang pagi, lu mau apa? Ada suami seperti itu? Kau keledai. Saya tidak nunjuk saudara, saya nunjuk diri saya sendiri. Jangan pulang malam-malam dong sayang. Tidak usah tunggu aku pulang pagi. Itu bukan keledai aja, itu keledai. Amin saudaraku. Dan Tuhan sanggup merubah pemakan bangkai menjadi Raja Wali. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah saudaraku, mari kita selidiki lebih dalam. Dengan kehidupan daripada Nuh ini. Tadi saya sudah sampaikan, pertama entunir, kedua obey. Ya, saudara, saya ini milih sahabat. Kalau dengan melayani, saya layani semua orang. Tapi sahabat kita perlu pilih. Sebab pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan sekali lagi saya tekankan, jangan ada anak-anak Allah atau putri-putri kerajaan menikah dengan orang-orang dunia. Itu bukan cuma menyedihkan orang tuamu. It grieves the heart of God. Itu menyedihkan hati daripada Tuhan. Kita semua menyenangkan Tuhan bukan? Dan kalau bisa siapa tahu bisa membanggakan Tuhan. Inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melaksanakan segala keputusanku. Daud tidak sempurna, tapi dia gambaran yang tidak sempurna tentang Yesus. Dan karena ada Roh Kristus dalam kita, itulah namanya kasih karunia di hadapan Allah. Pertama-tama saya ajak kita mempelajari Noah, walk with God. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi kita baca sekali lagi Kejadian 6 ayat 8 dan 9. But Noah found grace in the eyes of the Lord. This is the genealogy of Noah. Inilah riwayat Nuh. Dan tentang obey di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan apa? Semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Coba perhatikan Alkitab saudara ya. Sekarang ini termasuk iPad bisa di highlight ya. Yang di highlight itu yang enak-enak biasanya saudaraku ya. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan padamu. Semua janji Tuhan yang enak-enak semua saudaraku. Itu yang dibaca. Tapi Matius 23 tidak dibaca. Hai munafik. Engkau kuburan yang dikapur putih-putih. Kita bilang itu buat mertua saya. Itu buat ipar saya. Tidak. Firman Tuhan buat kita. Kita seperti anak kecil kalau dikasih roti yang ada selainya. Selainya yang dimakan, rotinya nggak dimakan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bagaimana Nuh itu sangat taat pada Tuhan. Lalu Nuh melakukan semua yang tepat seperti yang perintahkan Allah, pada demikianlah dilakukannya. Saudara, bagaimana Musa menyenangkan Tuhan? Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, itulah yang dilakukannya.
Saya mau hidup menyenangkan Tuhan. Dalam puasa tahun yang lalu, saudaraku, 21 hari saya dapat suara Tuhan sederhana. Pergi ke tempat yang kamu belum pernah pergi. Saya panggil sekretaris saya, Paul Suryanto. Saya bilang, Paul, kamu cuma terima undangan, bahkan pergi tanpa diundang ke tempat yang saya belum pernah pergi. Tetapi seperti yang diperintahkan Tuhan, Nuh berkata, yes Lord. Dia tidak merubah sedikit pun. Tadi kalau gambaran daripada bahtera itu bukan kapal ya. Tidak ada alat navigasinya, tidak ada dayungnya. Kalau kapal Viking itu dayungnya banyak saudara. Dan yang paling hebat itu apa? Layarnya. Bisa kecepatannya sampai 4 knot, itu cepat sekali saudara. Ya, seperti kecepatan sepeda motor tapi di air saudara. Luar biasa. Ini bahtera Nuh yang model baru ya. Ini gambarannya. Tetapi seorang ahli perkapalan mengatakan ini kombinasi yang paling bagus. 300, 50, 30. Tetapi pertanyaan sekarang, apa keluargamu sudah masuk ke dalam bahtera? Gereja gambaran seperti bahtera Nuh. Amin. Gambaran seperti bahtera Nuh. Ada singa di situ, suka ngamuk saudaraku. Ada babi juga, rakus suka makan. Tapi ada juga manusia. Dan saya harap saudara saya termasuk yang manusia itu. Tetapi berbicara tentang regenerasi, baik Nuh maupun Lot dua-duanya gagal. Nuh mengutuk keturunannya. Sayang sekali, nanti kita akan bicarakan itu. Lalu itu available. Setelah Nuh berumur 500 tahun, yang memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dan Tuhan memerintahkan dia. Usia 500 tetap berbuah saudara. Saya tidak lihat diri saya seperti pohon yang kering. Saya lihat diri saya dan saudara melihat diri saudara seperti pohon yang berbuah. Berbuah itu tidak gampang saudara. Harus diproses. Usia 500 tahun Tuhan, aku sudah tua Tuhan. Nah, ada di sini yang lebih 60 tahun, tolong angkat tangan. Ya, ada itu beberapa Pak Bun, Pak Daud ya. Hati-hati. Mungkin saatnya Tuhan panggil Anda. Belum 500 tahun. Oh, urusan anak muda, tidak. Ya. Nah, saudara, sekarang saya tunjukkan sebuah chart, itu slide nomor 50. Nah, ini penting. Berbicara obedience. Keluarga harus seperti ini. Biblical order of the family. Kita lihat kepala pada Kristus. Kepala Kristus adalah Allah. Kepala dari suami adalah Kristus. Kepala dari istri adalah suami. Dan kepala anak-anak adalah orang tua. Apa tanda akhir zaman? Anak-anak rebel. Banyak anak-anak jemaat kita. Mereka meninggalkan rumah, niru gaya luar negeri. Tinggal sendiri, hidup seenaknya. Mau kumpul dengan siapa, mau LGBT. Seperti zaman daripada Lot. Saya perhatikan, ketika Lot keluar dari Sodom, barulah hujan api dan belerang datang. Karena itu hari ini, apakah semua anak-anakmu sudah diselamatkan? Apa semua anak-anakmu cinta Tuhan? Itu ukurannya. Bukan berapa besar perusahaanmu. Saya masih ingat dalam perjalanan itu jadi guyonan. Pak Arif ini Raja Wali, kalau kami ini masih gagak hitam katanya. Saya bilang tidak, Tuhan mau Anda semua menjadi Raja Wali. Tuhan mau semua saudara memerintah bersama dengan dia. Amin. Nah saudaraku, jadi sekarang kita akan perdalam sedikit Noah walk with God. Sudah ya. Lalu kedua Noah work with God. Ibrani pasal 11 ayat ke-7. Salah satu ukuran daripada berkenan pada Tuhan adalah karya. Karya kita bukan gedung ini. Karya kita adalah Anda ini.
Membangun masyarakat mesianik yang berpusat pada Kristus. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Divinely warned of things not yet seen. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat, katakan taat. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Became heir of righteousness. Pewaris kebenaran. Saudaraku, pusat daripada seluruh Alkitab berbicara tentang kebenaran. Nuh menjadi pewaris kebenaran. Ketika bumi dihapus dengan air bah, maka Tuhan membangun satu bangsa yang baru lewat keturunan pada Nuh. Tapi sayang, yang diberkati utama anak yang bernama Shem. Anak yang kedua, Ham, itu dikutuk. Anak yang ketiga menjadi berkat, mendapat berkat tapi yang kurang daripada Shem. Sayang sekali. Dan keturunan Shem masih ada sampai sekarang. Tetapi keturunan Ham mungkin tinggal sedikit. Salah satunya bangsa Kanaan, bangsa Filistin. Lalu kemudian saudaraku, Kejadian kita baca Noah witness for God. 2 Petrus 2 ayat ke-5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, kita mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Tuhan tidak menyayangkan dunia purba. Seluruh peradaban di dunia mencatat adanya air bah yang luar biasa itu. Berapa tingginya tsunami yang datang? Kalau setinggi 6 meter aja bisa membinasakan orang. Ini 5 meter nih. 5-6 meter. Bagaimana kalau 3.000 meter? Tidak ada yang hidup dari semua yang bernafas. Karena bahtera Nuh itu mendarat di Gunung Ararat. Nah, Gunung Ararat itu 3.000 meter ke atas. Tidak ada yang hidup. Baik manusia maupun binatang. Tapi Nuh disebut pemberita kebenaran. Dalam hidup saya tidak mau dibilang pemberita kemakmuran. Tapi lebih dari itu, pemberita kebenaran. Kemakmuran itu cuma byproduct. Produk samping. Ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita. Terakhir, bukan yang kurang penting, Noah worship God. Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram sambilnya beberapa ekor. Lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Lalu berfirman Tuhan pada Nuh, masuklah bahtera itu engkau seisi rumahmu. Sebab engkau kulihat benar di hadapan Allah. Tapi akibat daripada persembahan itu Tuhan berjanji tidak membinasakan bumi dengan air bah. Tapi lebih serem. Dengan apa? Api. Dunia yang kita lihat, bumi yang kita lihat ini satu hari akan dibinasakan dengan api. Tapi kabar baiknya sebelum itu Kristus akan datang. Bersama dengan kita memerintah di muka bumi. Jadi jangan hidup seperti zaman Nuh, zaman Lot. Cuma dikawinkan, makan, minum, menanam, membangun, menjual, membeli. Jangan saudaraku, hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Kerinduanku, haleluya. Hanya itu kerinduanku. Saya berbicara pada kepala keluarga yang ada di sini. Hei para Nuh yang ada di sini. Di manakah istrimu? Di manakah anak-anakmu? Menantu, cucu-cucumu. Orang-orang yang kau kasih, mungkin orang tuamu.
Sudahkah mereka diselamatkan? Ibu saya beberapa hari lagi akan usia 96 tahun. Beliau sudah sangat pikun, sudah sangat renta. Dari 14 saudaranya, tinggal dia sendiri. Tapi saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, dia berbisik di telinga saya. Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu kesaksian hidupnya. Kita pernah mengalami kemiskinan yang parah, saudara. Bukan cuma miskin harta, miskin iman juga. Tapi dengan anugerah Tuhan, kita menjadi sebagaimana kita ada sekarang. Jangan lihat kiri kanan, bahkan jangan lihat saya. Pejamkan mata Anda. Engkau berdoa untuk orang tuamu, Tuhan akan jawab. Enter into that ark. Masuklah dalam bahtera itu. Engkau dan seisi rumahmu. Mari kita jadikan untuk proyek kita tahun ini. Percuma kita menginjil sampai luar-luar pulau, kalau yang paling dekat saja belum diselamatkan. Ada beberapa jiwa yang Tuhan percayakan. Driver, orang-orang bekerja di rumah kita. Itu termasuk orang seisi rumah kita, pegawai-pegawai kita. Bapa di sorga, hamba sudah sampaikan isi hatimu. Kalau ada di sini yang mau menikah dengan siapa saja yang mereka sukai, biarlah firman Tuhan ini berbicara. Dan kalau ada yang hidup hanya cuma makan minum, membeli menjual, menanam membangun, biarlah kiranya Tuhan berbicara pada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Beri kami anugerah itu Tuhan. Beri kami hati yang rela, hati yang taat. Dan selalu siap ketika dipanggil oleh Tuhan. Dan biarlah kami mendapat anugerah hidup suci di hadapan Tuhan. Hanya orang suci hati yang melihat Allah. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan.